Hunting kereta api di Stasiun Karawang hari Senin 7 November tahun 2022 masih banyak momen kereta api yang terus bermunculan, seperti lokomotif langka yang bentuknya mirip CC203 padahal kemudian dibatalkannya suatu penyusulan di Karawang. Lalu ternyata di sini menjadi tempat penyusulan yang baru, padahal keretanya udah lolos ketika di Cikampek. Dan sisanya banyak kereta api yang belang hari ini. Barusan lewat kereta api Airlangga 7050A. Nah, gara-gara hari Senin ini jalan kereta api tambahan GMRYK, akhirnya ketika saya di Kedung Gede, itu kereta api gaya baru Malam Selatan tiba-tiba langsung menyusul kereta api Walahar 388 yang saya naikin. Jadi, kereta api Airlangga 7050A barusan kemungkinan akan menyusul KA 388 di stasiun Kelari. Kalau normal kan biasanya di stasiun Dauan. Karena KA 388-nya sudah terlambat cukup banyak, jadi tempat penyusulannya akan berubah juga. Itu tadi kereta api Cikuray 7047B yang lebih awal 7 menit ketika masuk stasiun Karawang. Dan ternyata program pakai M1 dan P masih berlanjut hingga hari ini. Namun untuk kereta pembangkitnya bukan pakai P06810 SLO seperti yang saya lihat sebelumnya. Tapi hari ini diganti jadi pakai P06401 KTA. Berarti kereta pembangkit punya kereta api Saunggalih atau Kuto Jaya Utara yang dipinjam oleh kereta api Cikuray untuk sementara selama MP3 aslinya belum siap dinas lagi. Kemudian berikutnya kereta api Bangunkarta 122C. Hari ini eksekutif 2-nya pakai K1-00911 punya Depo Purwokerto yang biasanya dinas di kereta api Wijaya Kusuma. Tiba-tiba nyasar di Bangunkarta soalnya K1-00911 PWT ini pada 4 dan 5 November 2022 lalu sempat dinas untuk kereta api Progo kelas eksekutif. Barusan kereta api Argo Parahyangan tambahan 39 hari ini pada kelas premium berkurang satu kereta yang memakai stiker RI77, yaitu K3-01903 Jak keluar dari formasi premium 3 KA39 dan penggantinya yang masuk adalah K3-01902 Jak tetapi tidak memakai stiker RI77. Jadinya belang selang-seling, yaitu Premium 1 dan 3 tidak pakai stiker tematik, sementara Premium 2 dan 4 memakai stiker tematik RI77 pada KA39 ini.
Barusan kereta api Saunggalih 153A yang sudah diganti lokomotifnya ketika di stasiun Purwokerto. Jadi awalnya dari Kutoarjo hingga Purwokerto, lokomotif awal kereta api Saunggalih 153A ini memakai CC018317 PWT. Namun dilepas saat di stasiun Purwokerto dan diganti oleh CC039509 PWT yang meneruskan dinasan KA Saunggalih 153A. Saat di Purwokerto, 153A berhenti cukup lama 10 menit. Jadi mungkin keburu buat lepas pasang lokomotifnya terlebih dahulu. Kemudian ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 50F yang saat ini memakai rangkaian idle kereta api Turangga. Nah, sekarang kan kereta api Turangga udah boleh 120 km per jam. Apakah KA50F ini otomatis juga boleh 120 km per jam? Cuma karena memakai rangkaian idle punya Turangga. Tapi kalau 120 km per jam juga harusnya waktunya bisa berubah dong, jadi lebih cepat. Tapi nyatanya hingga sekarang status kereta ini masih tetap KA50F, tidak berubah misalnya jadi 50A. Soalnya kalau lebih cepat biasanya waktunya juga akan berubah. Kemudian ini keberangkatan kereta api Walahar Express 390A dari Jalur 2 Stasiun Karawang. Kalau sekarang udah enak nih kalau turun di Stasiun Karawang apabila dari Cikarang, karena peron tingginya hari ini sudah bisa dipakai setengahnya yang diantara Jalur 1 ke Jalur 2. Ketika saya turun dari K388 atau sebelum PLB 390A ini, kereta ekonomi paling belakang tidak menutupi penyeberangan dari Jalur 2 ke Jalur 3. Lanjut ini kereta api Argo Sindoro tambahan 7002 yang hari ini eksekutif aneh yaitu K1099911 SMC sudah keluar dari formasi eksekutif 4 pada PLB 7002. Akibatnya kereta makannya jadi bergeser menjadi setelah eksekutif 3. Juga eksekutif 5 sampai 8 hari ini bergeser menjadi eksekutif 4 sampai 7. Lalu yang menggantikan K1099911 adalah K1011633 SMC. Namun dipasangnya di paling belakang sebagai eksekutif 8. Sementara itu, untuk eksekutif 7 yaitu K1011620 SMC yang juga belang seperti eksekutif 8 memang sudah lama dinas di 7002. Sekarang udah enak nih, ranting pohon yang di dekat rel sudah ditebang. Jadinya pandangan untuk melihat keretanya bisa lebih kelihatan jelas dari jauh.
Kalau waktu saya ke Karawang pada September tahun 2022, saat itu kan rangkaian kereta api Taksakanya masih dipersiapkan untuk dipasang stiker Hype Trip. Makanya saya ke Karawang lagi supaya dapat kereta api Taksaka ketika sudah memakai stiker Hype Trip. Sebentar lagi mau lewat kereta api Argo Parahyangan tambahan 52B yang biasanya kalau hari Senin ini ada layanan tambahan berupa kelas priority karena hasil bawaan dari Mutiara Selatan kemarinnya. Namun karena kereta ini kan pakai idle Mutiara Selatan, jadinya karena kereta api Mutiara Selatan belum boleh 120 km per jam, akhirnya sarana kereta priority yang dipakai menggunakan TME. Untuk hari ini pakai K1 08223BD. Seperti biasa, kalau bawa priority pasti premium 3-nya dilepas dulu. Lanjut berikutnya kereta api Berantas 110A. Hari ini memakai lokomotif yang bentuknya mirip seperti CC03. Padahal lokomotif tersebut adalah CC01, yaitu CC018348 SDT. Apabila dibandingkan dengan lokomotif CC01 vintage, lokomotif ini justru lebih jarang berdinas ke atau dari Daop 1. Soalnya kan tadinya loko yang semacam ini di Pulau Jawa tinggal 2. Namun karena tinggal 1, yaitu yang ini, jadinya loko ini sangat disayang oleh KDT Sido Topo. Makanya akhir-akhir ini jarang main jauh apalagi ke Jakarta. Kemudian ini kereta api Argo Laut 7C. Akhirnya eksekutif 7 yang sudah lama ditempati oleh K1 018 146 SLO yang membuat rangkaian Argo Laut terlihat belang gara-gara cuma di eksekutif 7 yang tidak memakai stiker G20 sebelumnya. Hari ini sudah dikeluarkan K1 yang bikin belang tersebut. Juga ada yang baru nih, yaitu papan nama kereta luxury Argo Laut sekarang memakai warna hitam, jadi lebih jelas perbedaannya. Lalu, ini kereta api Kertajaya 256A. Hari ini, kereta makannya minjam punya Depo Malang, yaitu M1 08203ML. Akhirnya, kereta api Kertajaya kebagian untuk memakai M1 non-stainless steel. Kabarnya, M1 tersebut kalau di Malang biasanya dipakai buat kereta api Kertanegara. M1 ini dipinjam karena M1 08206 sedang perawatan. Makanya kereta Kertajaya ini dirasa cukup untuk memakai M1 yang tidak sebagus dari M1 stainless steel. Kemudian ini kereta api Argo Cirebon 23F.
yang seharusnya belum lewat, tapi ini malah terjadi lagi, yaitu kereta api Argo Cirebon 23F sudah menyusul duluan KA 389 sebelum sampai di Karawang. Jadinya di Karawang sore ini tidak ada penyusulan kereta api lokal karena penyusulannya telah dipindah lebih awal di stasiun lain. Oleh sebab itu, KA 23F hari ini lebih awal 6 menit dari biasanya. Baru nih kereta api Walahar Express 389 muncul. Masih ada waktu 4 menit lagi kalau mau pas berangkat dari Karawangnya tepat waktu. Tapi karena di peron stasiun Karawang sedang ada pengerjaan, jadinya proses naik turun penumpang berlangsung agak lama. Tapi tergantung penumpangnya yang naik atau turun itu cukup banyak atau sedikit. Kalau sedikit mungkin bisa tepat waktu ketika berangkatnya nanti. Lanjut, ini kereta api Bangunkarta 121D. Salah satu penyebab perubahan sub dari 121C menjadi 121D dikarenakan ada perubahan jadwal. Bahkan dari stasiun awal, yaitu stasiun Jombang, yang kalau sebelumnya itu ketika masih sebagai 121C itu berangkat Jombangnya jam 5 lebih 10 menit. Tapi kalau sekarang ketika sudah sebagai 121D itu berangkat stasiun Jombangnya mundur 10 menit menjadi jam 5 lebih 20 menit. Kemudian, ini kereta api Argo Parahyangan tambahan 40. Dilihat dari sini, lampu sinyalnya sudah berwarna hijau untuk kereta api yang akan melintas di jalur 3. Tetapi, di waktu yang berdekatan akan melintas juga di jalur 2 stasiun Karawang. Makanya saya tidak nyebrang, tetap di sini karena setelah Argo Parahyangan tambahan 40, yang mau lewat selanjutnya adalah kereta dari arah timur. Berikutnya kereta api Serayu 304-301A. Meskipun untuk kereta api Serayu pagi 302A berhenti normal di stasiun Karawang, tetapi untuk kereta api Serayu pagi 301A dari Purwokerto tidak berhenti di stasiun Karawang. Sementara untuk kereta api Serayu malam 305D dari Purwokerto itu justru berhenti di stasiun Karawang. Jadi, kalau naik 301A tapi tujuannya ke Karawang, bisa diakalin dengan turun di stasiun Purwakarta. Kemudian lanjut naik kereta api Walahar 391A.
Selanjutnya, kereta api Brawijaya 74A. Dan seperti biasa ketika saya ke Karawang, lagi-lagi eksekutif 8-nya belang pakai kereta stainless steel. Tetapi kali ini kereta eksekutif 8-nya tidak memakai stiker KAI Akses, yaitu K1018009 Jak. Biasanya dipakai untuk kereta api Bima dan terkadang juga bisa untuk kereta api Argo Parahyangan. Tentunya penumpang yang naik di eksekutif 8 adalah penumpang umum alias bukan rombongan. Barusan kereta api Argo Bromo Anggrek 1B yang kecepatan 8 menit. Ini keren banget ya, padahal udah dipacu kecepatan 120 km per jam, tapi ternyata masih bisa lebih cepat lagi dari biasanya. Sampai tadi ada kucing yang kaget dan akhirnya menjauh dari rel. Kayaknya dia nggak tahu kereta yang lewat adalah kereta Raja Utara. Langsung lari tuh tadi kucingnya pas kena angin keretanya. Kayaknya panik dan ketakutan ya dia. Lanjut, ini kereta api Gumarang 128A. Hari ini kereta makannya masih pakai M1002003 SMC punya Semarang. Kalau dibandingkan dengan M1082003 yang dinas di kereta api Kertajaya 256A, itu tampilan dari luar terlihat seperti mirip. Namun untuk M1 angkatan 2002 itu memang bentuk awalnya memang sudah begitu. Beda dengan M1082003 yang bentuknya menyerupai M1 angkatan 2002 atau 2008, karena M1 angkatan 1982 itu hasil retrofit. Barusan kereta api Mataram 135B melakukan berhenti luar biasa. Ternyata penyusulan 135B oleh 41B sekarang sudah bukan lagi di stasiun Cikampek, tetapi ternyata dipindahkan menjadi di stasiun Karawang. Ini kereta api Mataram dimasukkan ke jalur 4 tetapi dalam kondisi lebih awal 6 menit. Jadi masih ada sisa waktu 6 menit untuk menunggu disusul Argo Parahyangan 41B. Meski ditahan di sini, penyusulannya ini sifatnya tidak menentu, tergantung kondisi kereta api Mataramnya lebih awal atau terlambat.
Oke, sudah lewat kereta api Argo Parahyangan 41B yang menyusul kereta api Mataram 135B di stasiun Karawang. 41B-nya terlambat 2 menit, sementara 135B-nya bisa dipastikan akan terlambat ketika akan berangkat kembali dari stasiun Karawang setelah berhenti luar biasa karena tunggu disusul. Kan aslinya kereta api Mataram itu memang tidak berhenti di stasiun Karawang. Ini pun bisa berhenti gara-gara cuma mau disusul aja. Kemudian, ini kereta api Argo Sindoro 12A. Meskipun tadi siang jalan kereta api Argo Sindoro tambahan dan di rangkaian tambahan ada 2 eksekutif New Image punya kereta api Argo Sindoro, tetapi tidak berpengaruh terhadap rangkaian Argo Sindoro reguler. Jadi, hari ini 12A tetap seperti biasa memakai 9 kereta eksekutif tanpa dikurangi satu pun. Lalu ini kereta api Bogowonto 137C. Terkait ini pakai rangkaian punya Mutiara Timur, tetapi tetap ada bedanya. Kalau Bogowonto ini ekonominya terdiri dari 2 ekonomi normal dan 1 ekonomi difabel. Sementara kalau Mutiara Timur itu ekonominya terdiri dari 2 ekonomi difabel dan 1 ekonomi normal. Sementara kalau eksekutifnya keduanya sama-sama diatur memakai model 48 tempat duduk. Dan terakhir ini keberangkatan kereta api Jayabaya 106-107 dari stasiun Karawang. Hari ini di eksekutif 1 KA106 memakai K1 08615 Jak. Akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Dan karena tadi kereta api Bogowonto 137C lebih awal 12 menit, jadinya aman untuk merekam kereta api Jayabaya dari sebelah sini. Tidak usah khawatir terhalang karena kereta api Bogowontonya sudah lewat duluan, bahkan cepat sekali. Oke, cukup sekian dari video hunting kereta api di Stasiun Karawang 7 November tahun 2022. Sampai jumpa di video berikutnya.